Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Thohibah Channel. Kali ini saya mau menyampaikan video yang agak panjang tentang jumpa pers antara Pak Ihwantoni SH, lawyer yang menerima kuasa dari beberapa orang yang mengaku sebagai korban investasi patungan usahanya Yusuf Mansur. Pak Ihwantoni dengan beberapa wartawan berlangsung kemarin hari Sabtu 11 September 2021 pada sebuah rumah makan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Kali ini bersama Pak Ihwantoni ada dua orang yang memberikan kuasa kepada beliau untuk mensomasi Yusuf Mansur, yaitu Ibu Ica dari Tenggarong dan Ibu Atika dari Garut. Silakan mengikuti video ini dan jangan lupa video ini di subscribe, kemudian dikomentari, juga boleh share sebanyak-banyaknya. Jumpa pers ini dipandu oleh Pak Heri Muhammad, seorang wartawan senior. Saya boleh dihubungi di email darso_arief@yahoo.com untuk berbagi cerita tentang pengalaman Anda berinvestasi dengan Yusuf Mansur atau pengalaman apa saja yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Saya akan menemui Anda di mana saja Anda berada untuk berbagi cerita ini. Di email, sekali lagi email emailnya darso_arief@yahoo.com darso_arief@yahoo.com. Terima kasih, silakan menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, dikomentari, dan juga boleh di share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Bapak Ibu dan rekan-rekan wartawan yang hadir di siang ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk kesekian kalinya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang patungan usaha yang diinisiasi oleh saudara Yusuf Mansur tahun 2012 sampai 2013, dan wujud dari patungan usaha itu adalah Hotel City yang ada di Jalan Muhammad Toha, Kota Tangerang, Banten. Hari ini sudah hadir Mas Ihwantoni selaku lawyer, didamping oleh Mbak Tia juga lawyer yang selama ini mendampingi para korban. Sedangkan di sebelahnya Mbak Tia itu ada Ibu Ica yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur, tepatnya di mana Bu? Tenggarong. Jadi Tenggarong itu ibu kota Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan satunya lagi Ibu Atika dari Garut, Jawa Barat. Mereka datang ke Jakarta atas inisiatif sendiri dan berhimpun dengan kita di sini untuk menjelaskan tentang patungan usaha yang pernah mereka ikuti dan nasibnya tidak pernah jelas sampai hari ini. Nah, jadi kalau dihitung dari 2012, sekarang sudah 2021, sudah 9 tahun. Nasib investasinya nggak jelas, lalu web yang dibuat untuk patungan usaha itu juga sudah tidak aktif setelah setahun berjalan. Artinya setelah 2013 tidak aktif lagi. Lalu kerahiman yang dijanjikan setiap tahun adalah 8% dari nilai investasi juga tidak ada realisasinya sampai hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan somasi pertama kepada saudara Yusuf Mansur atas nama 3 orang ya. Itu 2 pekan yang lalu, sampai hari ini belum ada jawaban, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan melayangkan somasi kedua untuk kasus yang pertama. Jadi Bu Ica sama Bu Atika ini akan menyusul, akan membuat somasi juga. Nah,
Oleh sebab itu, supaya ini bisa diawali dengan keruntukan persoalan dan nasib dari somasi kita yang pertama 2 pekan lalu, kami silakan Mas Eko Antoni selaku lawyer yang kita percaya untuk mengawal kasus ini untuk memberikan penjelasannya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 minggu yang lalu kita sebelum 2 minggu yang lalu ya, sebelum 14 hari jatuh tempo hari Minggu depan ini, kita udah melayangkan somasi ke Ustadz YM ya, Ustadz YM gelombang yang pertama. Jadi kemungkinan nanti dari ibu-ibu yang sekarang di hadapan saudara-saudara ini akan kita ajukan gelombang yang kedua untuk memberikan ya gelombang kedua, tapi somasi yang pertama. Nah, andai kata nanti di somasi pertama, di gelombang pertama tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban dari yang bersangkutan, kemungkinan kita akan melayangkan somasi yang kedua dengan batas waktu yang kita tentukan, ya kan. Cuma selama ini kita 7 hari lewat, kita kasih 14 hari nih, biar dari pihak sana menyiapkan apa yang mau dijawab gitu loh, terang benderang. Jadi kita nggak singkat, nggak 7 hari, 5 hari, kita beri 14 hari. Nah, namun sampai saat ini, sampai detik ini, di hari Sabtu ini ya, kemudian kemungkinan besok itu terakhir somasi yang seharusnya yang bersangkutan jawab, itu belum kami terima tanggapannya. Yang intinya isi somasi itu mengingatkan atau menagih ya kepada yang bersangkutan, saudara YM, atas perbuatannya, karena klien kami ini sudah menyerahkan dana untuk mengikuti investasi patungan usaha pendirian dan pembangunan hotel maupun apartemen. Nah, sampai saat ini klien kami belum sama sekali mendapatkan keuntungan yang sesuai dijanjikan. Kan ada syarat dan ketentuan tiap tahun setelah store berupa uang, ada yang 10 juta, 12 juta, itu yang bersangkutan telah menjanjikan memberikan keuntungan 8%. Nah, sampai saat ini sampai surat somasi itu dilayangkan, klien kami belum sama sekali menerima dan tidak ada komunikasi dari yang bersangkutan. Makanya kita bersabar, kita tunggu dari jawaban atau tanggapan somasi dari saudara YM kepada kita. Intinya saudara YM ini telah melakukan one prestasi. Jadi one prestasi itu pengingkaran terhadap kewajibannya. Ya, kewajibannya dia seharusnya memberikan keuntungan 9%, seharusnya dia keterbukaan dalam hal masalah informasi. Nah, sedangkan klien kami ini lost komunikasi, sama sekali tidak. Setelah transfer uang, setelah dapat bukti sertifikat, itu tidak ada sama sekali informasi dari pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang terkait dengan patungan usaha gitu. Jadi kita tunggu, kemungkinan besok bila tidak ada, dalam jangka 2-3 hari kita akan melayangkan somasi yang kedua untuk gelombang pertama, dan kita akan layangkan juga somasi yang pertama untuk gelombang yang kedua. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak, untuk masalah somasi. Selanjutnya supaya kita dulu ya, Ridwan bicara dulu, nanti baru ada pertanyaan ya. Rasa enggak? Lepas. Enggak jelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau memulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Nah, dari situlah pada saat berdakwah kemudian beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat
patungan usaha yang kita rilis bersama dari umat untuk umat, dan mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi pada program patungan usaha tersebut. Nah, dirilislah pada saat itu tahun 2012 itu beliau merinci bagaimana sistem bagi hasilnya, kemudian royalti yang diterima para investor apabila program ini sudah berjalan, dan aset itu sampai selama aset itu berdiri, royaltinya akan terus berjalan. Sementara kita tahu ini sudah tahun ke-9, tentu program beliau itu sering juga memang masuk di berita bahwa ada sedikit mengalami kendala pada saat itu. Nah, sempat pada saat itu memang ada kendala dalam proses pengumpulan dana itu. Waktu itu beliau mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengumpulan dana itu karena dikumpulkan secara personal, sehingga pada kalau saya tidak salah tahun ketiga itu berubahlah proses pengumpulan itu dalam bentuk koperasi. Pada saat itu sebelum menjadi koperasi Merah Putih, Kopindo Berjamaah kalau saya nggak salah. Apa? Kopindo Berjamaah. Koperasi Berjamaah, Indonesia Berjamaah. Iya, nah, itu yang saya ketahui. Namun seiring berjalannya waktu, saya sebagai investor itu tidak pernah tahu bagaimana program ini, apakah program ini masih terus berlanjut atau enggak. Nah, jadi dalam hari ini inilah yang saya pertanyakan. Pernah memang masuk di berita-berita itu bahwa sempat ada kendala pada saat itu, beliau sempat para investor itu waktu menemui kendala banyak merasa khawatir dan menginginkan karena melihat perkembangan itu tidak berjalan seperti apa adanya, karena dalam proses pembangunannya sampai menjadi hotel itu betul-betul banyak kendala, sehingga pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur menghadapi masalah karena sudah ada sebagian investor yang meminta dananya untuk kembali. Nah, seingat saya itu pernah beliau mengatakan beri saya waktu untuk mengembalikannya. Namun sudah sampai, saya lupa tepatnya tahun berapa kejadian itu. Yang jelas sampai detik ini untuk saya pribadi, pada saat saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan program patungan usaha ini, apakah tetap berjalan atau tidak, itu saya terkunci karena semua alamat, kemudian nomor telepon, email itu pada saat itu yang tertera di amplop patungan usaha itu sudah tidak berfungsi lagi. Nomor teleponnya masih berfungsi, namun saya pernah mencoba tapi tidak ada yang menjawab. Nah, kemudian saya tetap berpositif thinking bahwa karena sepanjang tidak ada pun saya tetap berprasangka baik bahwa ini mungkin tetap berjalan. Nah, sehingga pada tahun ke-9 secara kebetulan pada saat ada acara keluarga di Jakarta, disitulah ada kesempatan saya untuk datang ke Jakarta, sekaligus membawa bukti program itu ke kantor PPA Darul Quran di Ciledug, Tangerang. Nah, disitulah ketika saya datang di situ, yang saya dapatkan di situ penyampaian daripada pegawai PPA Darul Quran itu menyatakan bahwa hotel dalam kondisi merugi. Merugi. Jadi
Ustadz mungkin akan mengembalikan dana berapa, ibu ada invest berapa, kami akan mengembalikan dana ibu, mungkin nanti ada ditambah kerohiman. Tetapi pada saat itu kedatangan saya ke situ sebenarnya bukan untuk meminta uang kembali, tetapi kedatangan saya ke situ untuk menanyakan program. Karena kalau saya meminta uang kembali, sama saja saya menarik diri dari program itu. Sehingga saya tidak punya hak untuk menuntut kemudian daripada aset itu, aset hotel yang sudah kita lihat bersama berdiri di Jalan Muhammad Toha. Ketika saya menanyakan mengenai aset itu, karyawan di sana tidak punya kapasitas untuk memberikan jawaban mengenai aset Hotel City. Mereka hanya mengatakan merugi dan bersiap mengembalikan. Jadi saya berasumsi bahwa ini asumsi saya secara pribadi seperti dikondisikan uang nasabah itu, uang para investor itu akan dikembalikan secara bertahap. Jadi saya disodorkan semacam form, data, nomor rekening, uang akan dikembalikan secara berkala, bertahap gitu. Jadi saya merasa tidak puas. Saya datang sini bukan mau minta uang. Saya mau menanyakan program ini. Program ini berjalan atau tidak? Kemudian bagaimana dengan nasib aset itu? Secara operasional merugi, namanya investasi atau usaha, tentu ada untung dan ruginya, semua orang berusaha gitu. Saya bisa memaklumi kalau hotel merugi, ibaratnya dalam operasional itu misalnya okupansi tidak terpenuhi, merugi terus, ya tentu itu adalah satu resiko usaha ya, investasi. Tetapi tidak pernah diperhitungkan bahwa ada keuntungan lebih daripada sekedar nilai operasional hotel itu, bahwa nilai aset daripada hotel itu yang sudah berdiri sekarang itu dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Namanya investasi tanah dan bangunan terus bertambah nilainya. Nah, kalau kita menanyakan ke beliau soalnya kan hotel kita ada, nilainya mungkin sudah tidak seperti dulu lagi pada saat awal pembelian. Itu yang disampaikan bahwa hotel itu hotel kita. Namun saya berpikiran lain. Kalau beliau mengatakan bahwa ini hotel kita, mana daripada hotel itu yang memihak kepada investor? Sedangkan pemberian nama saja itu bersifat personality, bersifat pribadi. Kita tahu semua yang pernah membaca beritanya bahwa pemberian nama hotel itu terinspirasi dari nama istri beliau. Kenapa kok bukan apa yang memihak kepada investor atau jemaah? Kenapa kok bukan hotel wisata? Kenapa kok bukan hotel patungan atau apa yang bersifat kebersamaan, tidak bersifat personal? Nah, di sini kan saya sudah ada sedikit membaca kok seperti ini. Nah, dan pada kenyataannya kita lihat sendiri, hotel merugi, kemudian royalti 8% yang dijanjikan itu tidak kita dapatkan, alias uang prestasi. Kemudian satu hal yang dilupakan bahwa aset itu akan terus bertumbuh nilainya itu. Saya berpikir bahwa di situ juga ada hak investor. Kenapa saya katakan meskipun proses pembangunan sampai penyelesaian hotel itu memang Yusuf Mansur yang, tetapi jangan lupa Pak bahwa proses pengalihan hotel itu tidak akan Ustadz Yusuf Mansur bisa menyelesaikan program hotelnya itu kalau tidak ada dana-dana para investor terkumpul di awalnya. Itu. Dan ketika saya menanyakan mengenai aset itu, saya sudah mendatangi beliau di rumahnya pada bulan Juni. Gestur tubuhnya itu mengatakan, udahlah, sebenarnya dia tidak menyampaikan secara langsung, tapi ibaratnya udah nggak usah nyinggung aset tuh. Udah saya ganti dengan apa, mungkin ada kebaikan-kebaikan saya yang bisa saya bayar dari rasa kecewa ibu. Dia mengaku benar saya salah. Itu pengakuan beliau. Pengakuan beliau benar saya salah. Tetapi namanya orang salah kan ya kami maafkan, tetapi tidak hanya mengaku salah kemudian itu selesai.
iya kan? Nah, disitulah saya ditawari uang saya mau kembalikan. Bahkan di sana dia marah sama kami, dia nunjuk-nunjuk meja. Udah gue baik-baik, udah gue mau ganti, gitu. Gue kayak apa aja, benar, seperti itu. Tapi saya bilang, beliau mau membayar dengan kebaikan-kebaikan, menyekolahkan anak saya, kemudian mau memberikan modal untuk buka warung seafood, segala mengembalikan uang tanpa tambah royalti, tambah kerohiman, tapi semua itu kami tolak. Kenapa saya tolak? Tidak perlu saya minta pengembalian uang. Dalam program itu 10 tahun uang investor dikembalikan. Itu cashback 10 tahun. Selama hotel berdiri, royalti jalan terus. Kalaupun merugi kami, saya sebagai ini memaklumi. Kenapa saya memaklumi? Itu hotel ibaratnya kalau 150 kamar akan tetap merugi sekalipun okupansinya full tanpa batas, tidak akan bisa terbagi dengan 2.000 lebih investor. Tetap jawabannya merugi, apalagi jelas sudah merugi. Tapi ada satu hal yang dilupa, bahwa aset itu punya nilai. Dan itulah ketika beliau sempat emosi menanyakan kepada saya, Anda mesti ganti berapa? Anda mesti ganti berapa? Nah, saya punya ilustrasi tersendiri. Saya bilang, Pak, saya ini juga pedagang, pebisnis. Meskipun saya skala kecil, tukang bubur. Dari satu gerobak dengan modal 5 juta, karena saya pernah jualan bubur ayam, saya bilang, saya ambil keuntungan terkecil bersih per hari 300.000. Harga seporsi bubur ayam 10.000. Kalau saya dapat 60 pembeli, berarti 600.000 ya per hari. Kita potong lagi, kita ambil bersihnya aja, perkecil 300.000. Dikali 30 hari, 9 juta. 9 juta kali 10 bulan, 90 juta. 2 bulan kita anda hitung sebagai resiko kerugian lain-lain, ya kan? 9 juta, 90 juta dikali 10 tahun, 90 juta tidak 10 tahun, 900 juta ya kan? Kali 2 gerobak. Di atas kertas 1,8. Dia mengatakan ini sebagai pemerasan. Dia silakan kalau mau kerana hukum. Silakan kalau mau kerana hukum. Saya bilang, ini kan ilustrasi saya, Pak. Apakah tidak sebanding dengan apa yang sudah Bapak miliki, kuasai sekarang aset itu? Padahal saya tidak meminta uang segitu, hanya ilustrasi. Yang saya inginkan adalah para investor tidak pernah membaca bahwa ada satu aset yang sebenarnya di situ masih ada hak kami sebagai investor. Karena Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa lembar saham yang dimiliki para investor ini adalah sebagai lembar saham. Yang namanya saham kan tentu kita punya hak meskipun berapa persen kepemilikan dari aset itu. Itulah yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa ketika Ustaz Yusuf Mansur benar-benar amanah mau terbuka kepada para investor, tuangkanlah dalam perjanjian hitam di atas putih daripada aset itu, karena sudah tuan prestasi tidak tercapai apa yang dari aset itu, berapa hak bagian daripada investor. Mungkin saja 25% bagian investor, mungkin saja 75% bagian dari Ustaz Yusuf Mansur. Silahkan, berlaku adil lah. Tuangkan dalam hitam di atas putih, berikan, ambil bagian Bapak. Itu yang kami mau. Bukan hanya dengan pengembalian uang disertai kerohiman. Sedangkan pengembalian uang itu belum semua mendapatkannya. Itulah yang saya inginkan di sini sebagai wakil para teman-teman. Dimanapun teman-teman yang pernah berada, yang pernah menanamkan investasi di hotel patungan usaha, ayo bergabung bersama-sama. Kita menanyakan terang benderangnya hak kita di sini. Tuangkan, sebab ini hanya disampaikan melalui audiovisual pada saat launching promo itu. Namun secara tertulis tidak ada, hanya inilah sebagai pengikat perjanjian itu. Sertifikat. Ini nominal pada 3 bulan berikutnya. Awal pembentukan itu 10 juta rupiah. Ketika animo masyarakat luas banyak mengikuti,
naik menjadi 12 juta. Nah, pada saat itu seandainya tidak ada teguran dari OJK mungkin masih banyak. Setelah ditegur OJK mulailah turun drastis peminat itu, dan akhirnya sampai detik ini uang prestasi itu terjadi, tapi jangan lupa masih ada aset yang masih ada hak kami bisa menuntut di situ. Itu yang ingin saya jelaskan terang benderang, dan saya minta kepada Bapak Ustadz Yusuf Mansur, ayo Pak, tuangkanlah berapa hak investor, berapa hak bagian Bapak, baru itu bisa kita terima, dan kembalikan kan modal itu tetap sesuai dengan program Bapak. Setelah 10 tahun kembalikan hak mereka. Saya tidak tahu kalau misalnya ada yang sudah menarik kepesertanya sebelum 10 tahun, itu mungkin gugur ya haknya, tapi saya bertahan sampai 10 tahun program itu, karena program itu saya tetap ikuti. Apabila Ustadz Yusuf Mansur berusaha ingin mengeluarkan atau mengembalikan dana para investor tanpa persetujuannya, tentu dia ada konsekuensinya, karena dia tidak pernah menyampaikan usaha kami program ini berhenti atau berlanjut terus. Nah, ketika dia ingin mengembalikan uang, saya menolak karena saya tetap ikut program. Ketika dia ingin mengeluarkan saya atau menghapus saya dari situ, tentu ada konsekuensinya. Istilahnya tidak bisa secara sepihak beliau melakukan hal seperti itu, karena ini hal yang nyata, real, kita bisa melihat aset itu sudah berdiri di Jalan Muhammad Toha. Meskipun ibaratnya hotel itu tidak seperti hotel-hotel yang lain, tapi hotel itu saat ini masih operasional, dan saya pernah mengambil sekali hak saya. Seperti yang pernah dikatakan beliau, siapapun yang memiliki sertifikat ini boleh menginap. Saya sudah mengambil hak saya sekali, cuma sekali. Ketika datang berikutnya kedua kali ke Jakarta, saya meminta lagi haknya itu, saya tidak diberikan lagi. Alasannya? Tidak dijawab. Itu saya berusaha meminta, Pak, boleh saya ngambil hak nginap saya lagi di hotel karena saya nggak punya kerabat di Jakarta. Itu tidak dijawab. Itu. Padahal dalam program itu kami berhak untuk bisa menginap di sana. Berarti Mbak, itu yang nominal investasinya semuanya rata 12 ya? Program pertama 10 juta. Kalau saya tidak salah antara 1 atau 2 bulan ya baru naik jadi 12 juta. Semuanya rata segitu ya? Rata. Sampai menemui kendala, dan saya tidak tahu sampai kapan. Terus udah pada saat tahun ke-9 ini saya ke sana. Dan anehnya ketika saya ke sana itu, toh kenapa uang dan royalti siap dibayarkan? Ya kan, saya kembalikan uang, saya tambahkan kerohimannya berapa, 8% kali 10 tahun. Saya bilang, Pak, 8% kali 10 tahun 8 juta. Itu 2 kali bolak-balik Jakarta Kalimantan. Saya bilang, di kantornya dia, bukan di rumahnya dia. Maksudnya tadi 8% kali 10 tahun itu 8% kan, kontor royalti 8% itu setahun itu 800.000 per investor. Per tahun investor. 8%. Per tahun 8%. diberikan setiap per tahun. investor. Benar. Itu. Di sini Ana. Di sini jelas ada syarat dan ketentuan ya. Saya belum baca, tapi saya punya sertifikat berbeda. Belum ada seperti ini karena saya sertifikat yang pertama. Saya punya sertifikat berbeda yang 10 juta, ini yang sudah 12 juta. Jadi sini ada syarat dan ketentuan. Saya belum baca juga ini. Baru Iya, saya perjelas ya. Jadi sebenarnya Yusuf Mansur itu menjanjikan keuntungan. Keuntungan itu dalam bentuk kerahiman, istilah dia. royalti Pak Setiap dulu tahun yang 8% dari investasi yang disetor ke investor, tapi faktanya kan tidak. Jadi ini tadi Ibu Ica, kita mengenal sinetron tukang bubur naik haji. Nah ini Ibu Ica ini tukang bubur yang berinvestasi pada Yusuf Mansur. Nah nanti mungkin bisa digali lagi, tapi selanjutnya kita ke Ibu Atikah ya. Ibu Atikah ini, kalau Ibu Ica itu pernah jual bubur, kalau Ibu Atikah ini pensiunan guru SMA di Garut. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya waktu ikut ini tahun 2012 ya, saya ikut. Saya tertarik itu dari setiap pagi menyaksikan kuliah subuh ya.
kuliah subuh di Antep. Beliau Ustadz Yusuf Mansur menawarkan investasi, mengajak untuk usaha secara berjamaah, patungan usaha. Nah, saya terus menyimak. Nah, waktu Ibu Ica itu masih 10 juta, ketika saya mau ikutan udah naik jadi 12 juta per sahamnya. Jadi saya ikutan, saya setor uang 12 juta. Ya, saya seorang PNS yang ngumpul-ngumpul uang lah ya, sedikit-sedikit mengumpulkan untuk mencapai 12 juta, tambah pinjaman lah ke sana sini sehingga bisa store. Saya store ke Bank Mandiri waktu itu, ke rekeningnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi setelah itu saya tidak ada kabar apa-apa lagi. Saya tidak tahu, padahal di situ akan diberikan keuntungan setiap tahunnya, 1 tahun dari sejak menyimpan uang itu akan diberi keuntungan royalti 8% per tahun. Tapi ya 8%. Kalau saya nggak 800 kan dari 12 juta. Nah, jadi tapi sampai sekarang nggak pernah, nggak ada. Dan lagi saya tidak tahu kemana harus menanyakan hal ini gitu, penjelasan hal ini. Semua jalur tertutup. Karena saya berpikir tadinya yang namanya menyimpan uang ya mudah-mudahan bisa untuk bekal hari tua gitulah ya. Yang namanya investasi itu kan menanam modal ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ketika pensiun. Sekarang saya sudah pensiun dari PNS. Nah, itu tidak ada sampai sekarang. Bahkan pernah saya mengontak salah satu nomor yang ada di sini, nanyakan bagaimana kalau saya mengambilnya. Katanya harus ada kwitansi tanda bukti store ya. Tapi saya terus terang tidak punya, karena yang namanya udah beberapa tahun yang lalu ya, tercacar-cacar mungkinlah ketika beberes atau ketika pindahan barang-barang gitu. Saya memang betul-betul tidak punya. Tapi saya ini juga kan bisa sebagai bukti bahwa saya sudah store uang. Tidak mungkin kan mendapat ini kalau saya tidak store uang gitu. Jadi ini saya anggap sebagai bukti juga gitu. Dan jadi itu mungkin pengalaman saya yang saya belum pernah seperti halnya Bu Ica menghadap Ustadz Yusuf Mansur, enggak. Saya keburu mendapatkan channelnya Pak Darso, kemudian saya juga bicara di sini gitu. Saya belum pernah kalau menanyakan langsung, karena saya pernah WA ya menanyakan bagaimana caranya kalau bisa mengambil itu, katanya harus ada kwitansi. Nah, saya tidak punya kwitansi, jadi sudah tidak berkelanjutan. Kan sekarang nomor-nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Itu pada intinya hampir semua korban itu mengalami hal yang sama. Namun ada sebagian juga yang sudah dikembalikan, tapi ada juga yang menyampaikan tidak semudah itu. Ya. Pada saat kita meminta harus berkali-kali, harus sering, dan harus pokoknya kita jangan putus asa gitu. Ya alhamdulillah saya meskipun tidak meminta itu, saya ke rumahnya ingin ketemu langsung karena ini mempertanyakan program itu. Bu, mungkin dari 9 tahun kurang lebih 9 tahun jalan royalti 8% itu belum dibayar sama sekali atau sudah ada sebagian? Belum. Belum. Kalau ibaratnya sebagian investor itu banyak yang berharap kami kembali modal aja sudah syukur. Tidak, ibaratnya tidak terlalu mengharapkan banyak, karena bagi mereka mungkin uang itu besar sekali nilainya ya, apalagi pada saat itu mereka ada yang nabung, ada yang mungkin dari usaha kecil-kecilan, menabung investasi di aset kan lumayan. Ibaratnya mereka kalau menunggu yang 8% itu sih sebenarnya nggak seberapa ya setahun ya, tapi nilai daripada aset itu akan terus melambung dari harga kemarin proses pelimpahannya itu 24 miliar. Mulutnya Ustadz Yusuf Mansur sendiri mengatakan nilai aset itu sekarang 150 M. Nah kira-kira kalau dibagi persentase berapa bagian investor dengan bagiannya dia, mau nggak dia seperti itu? Ya kan, itu yang sekarang yang saya kiranya sulit untuk beliau jelaskan secara terang-benderang, dan itu yang kami perlukan. Tidak ada transparansinya. Iya, tidak ada transparansinya. Aset tanahnya sudah ada. Ya? Pembangunan itu jalan. Hotel. Iya, Ya. kita bisa lihat di Hotel City. Hotel itu City yang di Tangerang. Di Tangerang itu. Hotel Iya, City. hotel itu. Ya. Jadi dari semua program-program Yusuf Mansur, investasi tanah, investasi sawah, semua itu yang ada bentuk fisiknya itu hanya patungan usaha. Dan saya kira patungan usaha itu sumber daripada semuanya, termasuk terbentuknya koperasi
merah putih Kopindo Pernyambana itu dari patungan usaha ini. Iya. Iya. Jadi mungkin saya beri gambaran sedikit tentang patungan usaha itu, saudara. Tahun 2012 Yusuf Mansur membuat patungan usaha akan dipakai untuk meng-take over apartemen Topaz. Apartemen Topaz itu awalnya adalah apartemen bersubsidi, tapi mangkrak di tengah jalan karena ternyata tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Karena investornya kolaps, diambil alih oleh Yusuf Mansur. Nah, nilai persisnya kita nggak tahu, tapi kita bisa menghitung begini. Jadi 2012 sampai 2013 itu peserta patungan usaha yang 10 juta, 12 juta tadi itu sebenarnya dari 10 ke 12 itu selisih 3 bulanan lah. Karena animonya itu besar, langsung dinaikkan. Itu kalau OJK tidak menyetop, mungkin bisa 20 juta itu. Satu lembar sertifikat itu. Jadi bulan Juni 2013 Otoritas Jasa Keuangan itu menegur Yusuf Mansur. Karena apa? Dia menghimpun dana masyarakat atas nama pribadi. Waktu itu ada 2 rekening yang dibuka. Atas nama Jam An-Nur Khotib Mansur, itu nama aslinya Yusuf Mansur ya. Dan Yusuf Mansur. Jadi ada 2 rekening. Ini nanti Pak pengacara bisa menjelaskan. Ternyata itu memungkinkan seseorang bisa membuka 2 rekening dengan 2 nama, tapi atas izin pengadilan ya, atas izin pengadilan. Nah, jadi pertengahan 2013 itu karena disemprit oleh OJK tidak boleh dilanjutkan, maka dia dianjurkan untuk membuat PT atau koperasi. Jadi yang boleh menghimpun dana masyarakat adalah yang berbentuk badan hukum, perorangan nggak boleh. Jadi selama setahun itu atas nama pribadi Yusuf Mansur. Nah, itu yang tidak boleh itu. Lalu dibuatlah Koperasi Indonesia Berjamaah, Kopindo, atau istilah lain Koperasi Merah Putih ya. Nah, tapi setelah masuk ke Koperasi Merah Putih ini nggak berkembang itu. Patungan usaha itu sudah nggak berkembang lagi, stuck di situ. Nah, apakah uang yang masuk ke rekening Yusuf Mansur itu dialihkan ke koperasi? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tahun 2017 bulan Oktober dia mengumpulkan wartawan. Ada 20 wartawan yang hadir di sebuah restoran di daerah Pondok Indah sana, dan dia menyatakan akan bulan November 2017 akan keliling ke 8 kota. Mungkin di antara sampean ada yang hadir waktu itu. Ada. Nah, ada yang pernah ngecek pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan itu. Nah, saya hadir, Pak. Saya malah menemani Yusuf Mansur di sebelum ketemu dengan wartawan, saya ngobrol bertiga sama seorang teman satu lagi. Nah, pada bulan November 2017 ketika dia menentukan tanggal sekian di Bogor, tanggal sekian di Bandung, di Jakarta, Surabaya, Semarang, itu saya ngecek nggak ada kejadian itu. Dan dia mengajak saya untuk ikut hadir roadshow itu. Pada hari-harinya saya hubungi nggak bisa. Dan saya pajak 100 sampai 200 juta. Gitu loh. Sementara hak-hak beliau ini tidak bisa diberikan secara wajar. Ada seorang teman di Surabaya sejak 2018 sudah menghubungi manajemen Yusuf Mansur, meminta uang patungan usaha kembali. Dia diminta semua bukti, diberikan semua Pak yang aslinya itu. Ya bablas sampai hari ini. 2018 sampai hari ini 2021 tidak ada yang kembali. Gitu. Jadi mungkin ini pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang berpatungan usaha, berhati-hatilah memberikan yang asli ya. Berhati-hatilah memberikan yang asli karena pihak Yusuf Mansur itu licik.
sangat Bisa licik gitu bisa ya. jadi jebakan ketika kita sudah Iya, menyerahkan. jadi jebakan Batman itu. Menyerahkan. Monggo silakan Mbak. Dan Mas uang Mas belum kembali. kalau ada pertanyaan Mas Mbak. Ini dari pihak lawyernya Pak, mungkin bisa jelasin dengan cerita seperti ini langkah ke depannya seperti apa, itu yang pertama gitu kan. Dan yang kedua, sudah berapa banyak korban sih yang dikoordinir untuk melakukan langkah hukum ke depannya? Ya, kalau langkah pertama kita udah melangkah ya. Jadi udah melangkah, kita udah berupaya yang tadi saya sebutkan, melayangkan somasi peringatan bahwa yang bersangkutan ada faktanya ya, ada indikasi mengingkari terhadap kewajibannya yang tadi ibu bilang tadi kan masalah bagi hasil ya kan, dan syarat dan ketentuannya sudah ada dasarnya di situ. Ibu-ibu ini ya belum mendapatkan hasil sama sekali dari 8%. Nah, cuma dalam syarat dan ketentuan ini saya nggak tahu nih 8%-nya dari modal apa dari hasil usaha. Kalau misalkan dari modal berarti kan hukumnya riba. Sedangkan beliau kan seorang ustadz, ya kan? Betul. Nah, kita ini kan harus perjelas juga dapat penjelasan dari yang bersangkutan. Cuma kita sudah melayangkan somasi, tinggal tunggu tanggapan atau jawaban dari yang bersangkutan. Itu aja. Sedangkan yang kita koordinir sebenarnya lebih dari puluhan, ini banyak ya kan. Nah, cuma yang baru kita bisa koordinir kemarin baru 3 orang, menyusul ini 2 orang, dan ada di berbagai tempat, ada yang di Malang, ada yang di Palembang, ada yang di Kepulauan Riau, ada yang di Aceh, banyak gitu loh. Nah, cuma kan kita minta terhadap yang bersangkutan untuk menjelaskan kan, ada apa ini, apakah lalai, apakah kesengajaan kan gitu. Cuma kita tidak mau nuduh ya kan, tetap kita setujuan bila ya kan, tinggal tunggu jawaban dari yang bersangkutan apa ini kan gitu. Cuma secara faktanya memang di sini ada korban gitu. Ibu-ibu sendiri kan yang ngomong, bukan kita ya. Korban dan ya kan? beliau prestasi dari program Ya, tersebut. gitu. Memang kalau di syarat dan ketentuan ini memang ditunggu sampai 10 tahun ke depan gitu loh. Kalau memang diminta di pertengahan jalan ya silahkan. Nah, cuma kita ini teknis yang sampai saat ini lost komunikasi ya, setelah sudah menyerahkan sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan, ada yang BCA, ada yang Mandiri, tapi sudah mendapatkan bukti. Ini kan sebagai dasar bukti nih, ya kan, bukti bahwa ada keikutsertaan dari program patungan usaha. Ini udah bisa menjadikan bukti kan gitu. Nah, setelah mentransfer mendapatkan bukti, lost komunikasi, dan apa yang dijanjikan, kewajiban yang dijanjikannya sampai saat ini belum diterima sama klien-klien kami, sepersen pun gitu, dan komunikasi loss gitu. Setelah langkah somasi Pak, kedepannya kan kasus IM itu sempat masuk di pengadilan juga, di dalam juga, tapi akhirnya nggak ada kejelasan sampai sekarang ini gitu kan. Korbannya sama, saya sempat mengikuti pengadilan Tangerang gitu kan, tapi akhirnya nggak ada ujungnya kayak gitu kan, dan kasihan korbannya gitu. Nah, ini setelah somasi apa kelanjutannya? Apakah ada rencana untuk mempertemukan Yusuf dengan itu secara dialog keluargaan atau apa, atau memberikan kesempatan kepada ini kan kita memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan kan untuk menjawab apa yang jadi pengingat kita kepada beliau kan. Nah, cuma sampai saat ini kita beri batas 14 hari, itu kita belum menerima tanggapan atau jawaban kan gitu. Umpama nanti somasi kedua, ketiga memang tidak ada itikat baik, nah kita perdata adanya wan prestasi, atau bisa juga adanya dugaan tindak pidana, ya kan? Bisa itu arahnya ke penipuan, ada arahnya ke penipuan yang menjadi mata pencarian, ya kan? Adanya penggelapan, ini masih dugaan kan? Jadi kita tunggu aja dulu, bersabar tanggapan dari pihak yang bersangkutan kan, karena memang kita beri batas waktu itu 14 hari. itu somasi pertama ya? Masih yang pertama. Nah, kemungkinan nanti yang kedua kita ajukan hari Kamis atau Jumat ya, dan disusul dengan gelombang yang kedua dengan somasi yang pertama. Oke, saya ada pertanyaan ini kepada ibu yang dengan hijab pink, ya. Ini pertanyaan yang sangat penting dan
paling penting ini untuk pembuktian. Mohon izin Ibu, saya mau tanya mengenai aliran dana, to the point. Dana investasi itu uangnya itu ditransfer atau disetorkan cash? Itu ke bank mana dan apakah Ibu mendapatkan bukti setorannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menyetor uang itu secara cash di Bank BCA cabang Makassar. Waktu itu saya masih tinggal di Makassar dan saya masih menyimpan bukti validasinya. Alhamdulillah. Iya, saya masih menyimpan. Oke, silakan. Ke rekening mana, Bu? Ya, ke rekening atas nama Yusuf Mansur, rekening BCA. Pak, mungkin selain sertifikat, bukti apa sih yang bisa diperlihatkan pada publik bahwa Yusuf Mansur itu telah melakukan investasi selain sertifikat itu, Pak? Ya mungkin dari dulu kan iklannya lewat media televisi ya, itu bisa disimak juga ada ya kan. Selain media televisi, kalau yang secara tertulis memang di bukti ikut serta ini memang ada di sini, sudah ada syarat dan ketentuan itu bahwa beliau menjanjikan bagi hasil 8%. Saya kopiannya aja ada di buku. Bang, tadi juga disinggung soal OJK. Mungkin kedepannya akan menyambangi OJK juga karena sebelumnya program ini kan sempat diberhentikan oleh OJK juga, Bang. Ya itu makanya kita pingin tahu dari pihak internal Yusuf Mansur ya. Gitu. Oke, terus ya. Bukti transfernya bisa ditunjukin ya, Pak? Apa? Bukti transferan Yusuf Mansur. Itu nggak dibawa. Fotokopian atau apapun itu. Ada di tempat di rumah saya kan tadi nginap ketinggalan. Saya bawa tapi di sini ada ya. Jakarta. Nanti sama pengacara saya. Tapi kalau sebenarnya ini aja sudah cukup. Di sini kan sudah jelas dijelaskan yang di sini kan sudah jelas yang telah mengikuti program patungan usaha pendirian dan pengembalian hotel apartemen haji dan umroh sebesar 12 juta, ya kan? Nah, terus di sini tanda tangan beliau sendiri kan, Yusuf Mansur. Nah, ini. Nah, terus ada yang 10 juta. Ini ada 10 juta ya kita. Kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang 10 juta. Nah, ini 10 juta. Ya kan? Yang kwitansi pembayarannya, Pak, di depan ini. Boleh nggak? Oh, ini. Yang Ya, bukti validasi. yang di depannya itu, nah itu. Yang mana? Pak Yusuf Mansur. Oh, ini. Ini. Oh, boleh. Itu ibu siapa itu? Kalau ini Bu Lili, Bu Umi. Bu Umi Latifah. Ayo aja, sebagai kuasa hukum. Bisa kan? Apa? Oh, iya udah. Nah, di sini sebenarnya ini pun sudah bisa menjadi alat bukti kan? Gitu. Yang telah mengikuti program patungan usaha pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen. Ini sebagai bukti. Kalau ini masuk penipuan prestasi atau penipuan? Apa? Ini. Kalau ini kita masih karena beliau kan berdasarkan ucapannya ya waktu di media televisi maupun secara tertulis ini mereka beliau menjanjikan akan memberikan bagi hasil 8%. Ya berarti kan ada suatu pengingkaran terhadap kewajibannya yang seharusnya dijalankan setiap sen. Nah, selama ini dari ibu-ibu sendiri kan nggak dapat ini dari 2013, 14 sampai 2021 kan. Untung pun nggak dapat kan, informasi pun juga tidak dapat. Sehingga mau kemana larinya ini kan gitu untuk komunikasi. Dan tadi jelaskan dari Pak Yusuf juga ada pengembalian sudah dikembalikan semua. Justru pokoknya aja nggak dikembalikan gitu. Jadi pokoknya ini udah yang asli sebagai tanda bukti, terus bukti transfernya sudah dikirim, tapi setelah itu nampak Nanang ya, Ya, setelah itu Nanang, nggak ada kabar sama sekali, Orang Surabaya. nggak ada. Tapi bukti-bukti ada di kita, bukti pengiriman berkas lewat pos, ya kan, bukti form yang mereka kasih untuk mengisi formulir, ya kan, dengan nominal berapa, nomor
nomornya berapa. Nah cuma setelah dikirim itu tidak ada dari pihak yang bersangkutan itu mengembalikan pokoknya gitu loh. Nah ini masuk uang prestasi atau penipuan Pak? Kalau menurut ini? Kalau ini uang prestasi, ya. Nggak bisa dibawa ke ranah penipuan gitu? Bisa, tapi kita lihat dulu nih. Kita kan belum dapat jawaban. Belum dapat jawaban kan dari pihak yang bersangkutan. Karena ini kan perseterannya juga banyak kan. Bisa juga nanti jadi mata pencarian kan. Dugaan, ini masih dugaan kan gitu. Tapi kalau ini kan adanya perjanjian yang kewajiban dia untuk melaksanakan bagi hasil tiap tahun 8% kan gitu. Nah kalau misalkan nanti jawabannya apa, baru kita bisa mengambil langkah hukum. Apakah ini wan prestasi, ya kan, cedera janji, ataukah ini nanti ranahnya ke dugaan tindak pidana. Ini masih dugaan. Setelah jawaban dari semua. Iya, jadi kita tunggu dulu. Nggak bisa memastikan dulu kan. Ini kan kita harus tabain juga. Kita nggak sepihak. Pihak dari mereka itu apa alasannya, dasar apa? Setelah kita ngasih somasi ingatan. Iya. Kalian boleh ditunjukin Pak? Oh yang mana? Berdiri aja. Sekalian foto aja. Oh. Bareng-bareng berdiri semua. Oh, Nah, oke. Bapak tunjukin.